Sama kameranya saya, Pak. Posisi di mana saya? Halo Pak Joko. Ini ya, oke. Halo Pak Joko. Halo Pak Joko. Kok nggak disaut? Halo, halo Pak Joko. Pak Joko speakernya masih off, masih turn off. Oh iya. Pak Joko di on, Pak. Rip, Ya, saya minta maaf ya. kenapa, Pak? Tadi malam itu file yang saya simpen di koreksi kamu atau apa itu semua, itu ternyata tadi pagi nggak bisa dibuka. Oke. Karena wifi-nya tempat saya nggak tahu masalah. Oh gitu. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Joko. Ji, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi tidak bisa kemana-mana sama sekali. Kapan ketemu? Monggo. Kapan ketemu? Ketemu. Maaf darat. loh ya. Webinar isi aku beberapa kali saya belum sempat bergabung. Oh, itu untuk Pak, untuk memotivasi anak-anak muda Iya. Pak, Iya. supaya lebih keren. Terima kasih juga bergabung Iya, dengan kelompok material. Iya, ini saya berharap ada kemajuan di ini. Di mana-mana. Iya. Iya, Indonesia. Ini sudah kapan ya saya terlibat dengan webinar? Monggo, nanti kita acarakan, Pak. Halo. Monggo, kita acarakan, panjang ngendikan aja. Kita acarakan nanti. Ini saya baru kuliah darling. Ya. Halo. Ya. Jadi ya, nanti dibel lagi ya. Ya, makasih. Iya Pak Joko. Iya, nanti panjang Pak, ngendikan aja kapan diacarakan gitu. Iya. Selang-seling Pak, mahasiswa nanti dosen, terus nanti pelaku ekonomi kan ngoten. Iya. Terutama saya mau cerita tentang itu loh, tentang buku saya itu. Enjih, saya setuju. Itu ngecek Pak Agus, Bu Iin sudah siap? Bisa nggak? Oh, dari sini ada itu. Saya kan tinggal memainkan ini aja. Oke.
Oke. Ini dari rumah, Pak Joko. Nggih, Pak. Oh, Dari rumah. ini saya di kantor. Oh, di kantor. Oh, iya. Di ruang kuliah. Saya dari rumah kok, Pak. Soalnya kalau di kantor saya bisa dibantu beberapa staf yang nemeni nanti kalau ada trouble syuting kan saya Nggih. tidak punya kapasitas untuk itu. Ini yang di kantor sudah ada ini. Ini yang mengoperasikan relay ini. Oh iya, Nggih. Irma. itu orang isi kira-kira bisa diketahui enggak ya? Berapa? Wah, sulit. Kalau sudah Sulit, ya? ini sulit. Tapi nanti dari yang lihat ini, yang lihat YouTube nanti Oh, kita Timur Setiawan. Sudiatna. Wajahnya beberapa saya kenal. Loh, ini kok namanya jadi Timur Setiawan? Pinjam Pak laptopnya Pak. Hah? Pinjam Pinjam. laptop. Oh, itu makanya kok namanya kok Timur Setiawan. Iya Pak. Ikut dari rumah? Iya Pak. Iya. Oh, Iya iya. Pak. Halo Rini. Rini Fitriani. Ini kita jam 9 langsung mulai. Ya. Assalamualaikum Pak Agus. Apa? Pak Agus Kuncoko masuk, Pak. Halo. Apa? Assalamualaikum Pak Agus Kuncoko. Ya sudah siap. Oh, belum itu gimana? Pak Agus ngasih sambutan. Oh iya. 5 menit ya. Oh iya Pak, jadi nanti acara hari ini nanti mulai jam 9:10 Pak. Jadi ada sambutan jam 9 sampai jam 9:10. Ya itu bawahnya itu ada kan. Mestinya ya. Ya itu kan anunya apa? Spot anunya itu di atas itu. Bawahnya ada Pak ya Mas ya? Iya, ini kan kalau Yang hotspot kan buku yang hotspot. Buku yang hotspot. Oh, Nah, tadi. ya kalau nggak ada gangguan nggak ada sih kalau ya udah. Untuk kita berempat kali Pak. Ini banyak orang.
Assalamualaikum Bu Bendara Isi. Selamat pagi Pak Yatman. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Itu tapi teman-teman yang di Pakuan tuh mau buka yang link yang dari emailnya pada nggak bisa gimana ya? Belum bisa tadi. Oh, Sekarang belum. sudah. Oke. Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus Mundoko. Oh, ada Pak Agus. Mana Pak Agus? Teman-teman yang Pak Agus. saya sayangi. Li Anwar, Anissa Idiar. Tapi kok kok gambarnya sih ono gambar ono ya sinyalnya. Ini sinyalnya biasanya nggak stabil. Oh iya, buka bisa ya. Hah? Berhenti kalau itu kan kameranya kamera kalau HP dekat dengan situ belum HP-nya agak dijauhkan saya suka gitu kameranya juga kayak ini Udah. Yes, Padang. Tarikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin juga ada banyak adik-adik mahasiswa dan juga mungkin ada beberapa guru SMA atau mungkin dari peminat kimia material hadir pada lecture seri tadi. Jadi ini acara akan kami buka, jadi ini sudah mulai pembukaan dan untuk selanjutnya acara berikutnya akan ada sambutan dari Bapak Ketua ISI yang dalam hal ini juga bekerjasama dengan kami untuk merilis lecture khusus untuk seri Zeolith ini.
Kami persilahkan kepada Apa lagi namanya? Hartanto. Jadi lu lagi namanya nih kadir lapangnya atau apa ini? Tahu-tahu Pak Joko Hartanto, kami persilahkan untuk memberikan sedikit kata pengantar untuk dimulainya lecture series ini, yang pagi ini akan diberikan oleh Dr. Yatman Arianto. Pak Joko Hartanto. Gambarnya ramah tuh Pak Joko. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Joko, saya lanjutkan saja untuk sambutan yang kedua berikutnya dari Ketua Departemen kami, Departemen Kimia FUGM, yang akan memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Monggo Pak Agus Misalkan. Terima kasih Ibu Dr. Indriana Kartini yang sebentar lagi profesor. Para peserta daring yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Departemen Kimia, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kelompok material Departemen Kimia MIPA UGM yang pada hari ini menghadirkan narasumber dari sesepuh kita, pakar zeolit Indonesia yang telah lama menggeluti zeolit Indonesia, yaitu Bapak Dr. Yatman Arianto. Atas nama Departemen Kimia FMIPA UGM, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas Bapak terhadap perkembangan zeolit Indonesia dan mendorong kepada kemajuan kelompok material di Departemen Kimia FMIPA UGM. Kami ucapkan juga salam hormat kepada Ketua Ikatan Zeolit Indonesia, Bapak Dr. Joko Hartanto, yang hadir juga dalam daring ini. Tadi saya melihat. Nah, selanjutnya untuk menyingkat waktu, marilah daring ini kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Indriana Kartini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya saya ingin mengecek kembali Pak Joko Hartanto sudah terhubung. Pak Joko Hartanto. Pak Joko Hartanto, apakah sudah hadir? Sudah hadir ya. Sudah hadir tapi belum terhubung, tadi sudah ada gitu. Hadir kembali Pak, karena ini beliaunya menghilang dari meeting, dari di dalam Google Meet ini. Ya mungkin Katanya sebentar, ini udah lagi mau disambungkan. Mau disambungkan. Bapak Rino mewakili. Kita tunggu aja Pak Yatman. Sebentar lagi Pak Joko gabung. Oh iya. ya, terima kasih Pak. Kita tunggu sebentar. Oh, ini sudah bergabung. Ya. Silakan Pak Joko, sempat bilang untuk memberikan kesempatan dua kata-kata. Pak Joko itu juga alumni dari Departemen Kimia FMIPA UGM. Kami persilakan Pak Joko.
sambutan. Masih di mute, ini masih di mute. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sempat nge-lag ini. Ada beberapa sambungan yang mungkin crash gitu. Terima kasih. Saya nggak tahu yang hadir siapa saja ini, tetapi setidaknya saya terima kasih ke Bapak Dekan, mudah-mudahan hadir di sini, Pak Triyono. Kemudian terima kasih ke Pak Agus sebagai kadep, kemudian teman-teman Kalap, teman-teman yang berada di jajaran dosen kimia, kemudian spesialis. Terima kasih kepada Pak Yatman, di mana Pak Yatman ini adalah seseorang yang membidani pembentukan ISI, Ikatan Zeolit Indonesia, di mana beliau menghandle ISI ini cukup lama, sehingga seluk-beluk lika-liku ISI sangat tahu. Walaupun saya ikut mendirikan, tetapi saya lebih baru masuk lagi tahun 2000-an, 2013, mungkin 2012, 2013, sehingga Pak Yatman ini merupakan teman atau penggerak dari ISI, dan tokoh senior yang ada di ISI. Oleh karena itu, begitu Pak Yatman berbicara ISI, berbicara zeolit, maka kami tergerak untuk sosialisasikan lebih tinggi dibandingkan mungkin untuk seluruh anggota ISI yang ada. Kemudian sesungguhnya kiprah ISI ini sudah cukup lama, namun ada dilematik yang muncul. Dilematik yang muncul ini adalah karena ISI ini bukan hanya periset, tetapi juga pebisnis, maka antara periset dan pebisnis itu terjadi tempat kosong atau hul, di mana pebisnis biasanya adalah ada yang inovatif bisnis, kemudian ada yang classical business. Nah, yang classical business itu biasanya zeolite itu hanya digali, kemudian dijual. Sementara yang inovatif bisnis itu sudah mulai diolah. Tetapi periset lebih jauh dari itu. Bahkan periset lebih menggunakan pada zeolit sintesis. Sehingga dilematik ini muncul. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada produksi, bahkan jarang atau tidak ada produksi zeolit yang dipakai untuk industri. Zeolit sintetis biasanya diambil dari Cina, terutama yang paling banyak adalah dipakai untuk builder deterjen. Itu banyak sekali kita mengambil dari Vietnam dan Cina. Itu yang paling banyak. Oleh karena itu, dengan adanya webinar kali ini, kami mencoba untuk bagaimana sebenarnya mendekatkan antara riset yang sudah jauh sekali dengan bisnis zeolit, kemudian di zeolit sendiri, kita berharap bahwa adanya kedekatan ini, kedekatan teknologi ini nanti bisa meningkatkan alam bisnis. Kenapa seperti itu? Karena bagaimanapun muara dari riset ini harusnya bisa berguna untuk masyarakat dan masa depan bangsa, seperti yang dikatakan dalam judul dari Pak Dr. Yatman. Oleh karena itu, kita perlu peningkatan warna ISI, dan kami akan menyambut kerjasama yang baik dengan teman-teman UGM,
seperti dulu ada Pak Yatman, ada Pak Bambang, ada teman-teman yang lain. Sekarang ada Bu Wega, ada Pak Karna, ada Pak Arno, kemudian ada teman-teman lain yang mungkin muda, tetapi kiprahnya barangkali kita perlu kita sejajarkan dan diharapkan dapat membantu masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dengan peningkatan kerjasama ini, kita berharap bahwa hal yang baik akan terjadi. Dan ini momen penting dimulai dari pembicaraan atau pembicara dari Pak Dr. Yatman, di mana beliau adalah pendiri ISI. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, sepatah kata, dua patah kata dari kami, dan saya berharap sebagai ketua dan juga saya sebagai alumni UGM, saya berharap dalam masa-masa yang akan datang kita jauh lebih meningkatkan kinerja kita ke dalam Jiulit yang bisa dipakai untuk masa depan bangsa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah menyediakan kerjasamanya dengan teman-teman IZI, dan saya ucapkan terima kasih pada tim IT yang bisa mengkonekkan antara dua program yang kami tidak biasa, kemudian bisa dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan webinar ini bisa mengawali kiprah kita yang lebih luas lagi untuk Jiulit dan untuk material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung menuju berikutnya ke sesi lecture pertama Prof. Kami persilakan pada Pak Arifin sebagai moderator untuk mengambil alih. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Indriana Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali pagi ini kita bersama seperti mengulang kuliah kembali dengan Pak Yatman. Kuliah yang mungkin lama sekali sudah kita tinggalkan dari bangku kuliah Departemen Kimia Universitas Gadjah Mada. Pak Yatman ini adalah salah satu dosen favorit dari sekian banyak dosen senior. Beliau meneliti zeolit alam, kemudian membuat zeolit sintetik, meneliti lempung dengan mahasiswa yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Dan saya lihat dari daftar yang hadir, banyak sekali nama-nama yang saya kenal, dan nama-nama ini dulu adalah, kalau tidak mahasiswanya Pak Yatman, ya bimbingan beliau secara langsung, bimbingan di lab anorganik. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas antusias yang luar biasa. Saat ini peserta yang sudah online di forum ini ada 109, belum lagi dari IZI yang menilai acara ini. Bapak Ibu sekalian, tentu Pak Yatman dan kiprahnya di zeolit alam dan juga lempung alam sudah tidak bisa diragukan lagi. Namun demikian, ada baiknya saya perkenalkan kembali. Siapa tahu ada yang belum mengenal Pak Yatman. Pak Yatman, nama lengkapnya Pak Yatman Arianto. Beliau lahir di Surabaya tanggal 10 Oktober 1951. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Karena ini audiensnya luas, Pak. Bukan maksud Bapak saja. Jadi, Pak Yatman ini sangat energik dengan usia beliau yang hampir 70 tahun. Beliau lulus dari BSc, Sarjana Muda, UGM, tahun 1977. Saya belum lahir, Pak. Terus kemudian menjadi Dr. Andes, itu tahun 1980. Pak Yatman melanjutkan pendidikan S3 di Salford University di bawah Profesor L.S. Bard dari Royal Society of Chemistry dan pulang ke Indonesia tahun 1990. Pak Yatman pulang dari Inggris 30 tahun yang lalu. Tentu, ketika Pak Yatman menyelesaikan program di Applied Chemistry, di Departemen Chemistry and Applied Chemistry Salford, England, UK, banyak sekali perkembangan yang beliau kerjakan terkait dengan penelitian material dan zeolit lempung utamanya. Oleh karena itu,
ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia bagi kita, bahwa sekian pengalaman beliau dalam studi ditambah pengalaman riset tentu menjadi informasi yang sangat berharga. Ya. Pak ya teman, Ya. saya Udah. Pak ya, saya persilakan. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Pagi ini dalam seri kimia material dari jurusan kimia, saya mencoba menyajikan topik zeolit dan lempung alam untuk masa depan bangsa. Ternyata setelah saya buat, itu masalahnya secara saintifik, secara bisnis ataupun yang non ilmu itu ternyata luar biasa banyaknya, sehingga akhirnya pada kesempatan ini saya mencoba mengurangi masalah. Saya akan mencoba khusus berbicara tentang zeolit dan masa depan bangsa, yang itu ada dalam buku tulisan saya yang seperti terlihat di slide. Itu buku saya yang terbit kira-kira tahun 2006 kalau nggak salah itu. Dan hingga sampai saat ini masa depan zeolit ternyata juga tetap stagnan, dan itu yang saya mencoba dengan lewat kuliah webinar ini, saya mencoba untuk mencacing, artinya memberikan revitalisasi energi kepada para kaum muda, pada pencinta zeolit ataupun pemerhati zeolit. Nah, dalam kesempatan ini ada 10 nama yang terlibat di dalam pembuatan buku tersebut. Dan yang sudah meninggal kelihatannya ada 1, yaitu barusan aja Insinyur Toha Afandi, itu barusan aja meninggal, jadi tinggal 9. Nah, dalam pembicaraan di daftar isi di dalam buku itu seperti ini, dan itu bicara dari sisi ilmunya maupun bicara dari sisi peranannya atau bisnisnya. Nah, pada kesempatan ini, saya mencoba membahas dengan topik ini. Semula saya merencanakan ada 6 bab, tapi tampaknya bab kelima itu untuk sementara saya escape-kan. Dan saya di sini juga akan hanya bicara tentang zeolit, dan kemudian nanti saya akhiri hanya sebagai pembuka itu tentang lempung alam. Nah, kemudian apa yang akan saya bicarakan di dalam kesempatan ini, itu yang pertama adalah ada tradisi bisa disebut tradisi ilmiah yang secara turun-temurun itu tidak berubah. Nah, saya sebagai pemikir ilmunya itu mengatakan bahwa tradisi itu banyak yang salah.
Dan tidak sekedar salah secara lesan, tapi juga salah secara tertulis. Karena apa? Karena itu tercantum di dalam peraturan pemerintah tentang zeolit. Salah satunya, contoh aja, Departemen Pertanian itu mengeluarkan persyaratan bahwa zeolit yang baik itu harus punya data analisa unsur kimia. Kemudian harga KTK tertentu. Padahal dua syarat itu tidak memberikan informasi apa-apa tentang keberadaan zeolit. Dan tradisi itu sampai hari ini masih berjalan. Itu di dalam aspek formalitas negara, formalitas peraturan pemerintah. Itu. Nah, saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Padahal beberapa orang yang terlibat di dalam penyusunan peraturan itu beberapa anggota isi dan beberapa anggota pengurus, tapi tidak pernah mengajak saya sebagai ketua isi untuk terlibat di dalam forum itu, karena undangannya sifatnya individu. Maka secara nasional saya akan mencoba mengkritisinya pada kesempatan ini. Itu yang pertama tentang itu. Nah, yang kedua, tentang perilaku saintifik yang saya cukup jumpai, ada tradisi yang masih salah. Yaitu, contoh sederhana aja, orang kalau sudah menulis aktivasi zeolit, itu pasti dipanaskan atau diasamkan. Padahal hakikat pemanasan dan pemberian asam itu jawabnya hanya tertulis di dalam paper-paper yang terakreditasi ataupun yang tidak terakreditasi, itu statementnya sama. Aktivasi zeolit itu gunanya untuk menghilangkan air dan menghilangkan kotoran. Nah, statement-statement seperti itu ternyata berpengaruh, bukan berpengaruh. Ini. Nah, statement seperti itu ternyata dipakai secara turun-temurun. Oke, kita mulai yang pertama aja. Satu, zeolit sintetik dan alami. Itu kalau saya katakan zeolit sintetik, ini zeolit. Nah, zeolit sintetik itu adalah zeolit yang dihasilkan dari proses yang terkontrol. Produknya bersifat murni, struktur dan komposisinya kimia juga tertentu, sehingga sifatnya homogen. Tapi begitu kita itu bicara tentang natural zeolite atau zeolit alam, itu yang adalah zeolit yang dihasilkan oleh proses alami. Proses alaminya itu masing-masing wilayah tidak sama. Karena keberadaan sistem prosesnya itu juga tidak sama. Akibatnya apa? Produknya selalu campuran. Nah, pengertian campuran itu di sini yang harus dikenali adalah satu, campuran sesama zeolit dan campuran yang bukan zeolit. Nah, di sini yang saya katakan zeolit itu ya seperti campuran gelinop, modernit, analsim atau yang lain, itu bersifat termohidrofilik. Tapi begitu mineralnya itu tufa silika, warsa, felspar atau yang lain, yang itu bukan polimer silika alumina, itu bersifat hidrofobik. Nah, jadi eksistensi zeolit alam itu ada dua, campuran sesama zeolit, sesama
yang bersifat hidrofilik dan yang satu bersifat hidrofobik. Padahal sifat hidrofobik itu berlawanan sekali dengan sifat zeolit. Dan ini sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerhati atau peneliti-peneliti yang tentang zeolit alam. Nah, ini jadi perlu saya berikan kesimpulan bahwa zeolit alam itu pasti ada dua. Zeolit sebagai polimer silika dan non-zeolit zeolit sebagai polimer silika alumina dan non-zeolit sebagai polimer silika. Bersifatnya beda. Nah, kita coba bicara tentang asal-usul kejadiannya. Jadi proses diagenesa terhadap batuan vulkanik itu menghasilkan zeolit. Itu kalau umurnya tua, tekanannya tinggi, semacam kayak gitu, temperaturnya tinggi. Itu kalau prosesnya sempurna, dihasilkan zeolit. Tapi begitu prosesnya itu tidak sempurna karena keadaan dan waktu dan temperatur semacam kayak gitu, tekanan, dia akan jadi yang namanya tufa zeolitik. Itu yang istilahnya zeolit muda. Kemudian ada lagi tufa silika, tufa pumice, itu produk-produk. Jadi kalau masih ada istilah zeolit, itu masih baik. Ada istilah tufa zeolitik, masih agak baik. Tapi begitu tufa silika ataupun silika, itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, itu asal-usul proses kejadiannya, itu ada 3 endapan dan 3 endapan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Baik itu zeolitnya maupun produk pengotornya, yaitu tufa silika atau polimer silika. Nah, oleh karena itu, sangat penting sekali melakukan karakterisasi. Dan yang lebih geli lagi, tadi seperti yang saya nyatakan, persyaratan lolos, itu istilahnya lolos dari Departemen Pertanian ataupun Departemen Perdagangan tentang zeolit itu syaratnya hanya ada analisa unsur kimia dan ada analisa KTK. Padahal 2 ukuran itu belum memberikan informasi apapun tentang keberadaan zeolit. Sehingga dalam pembicaraan hari ini saya nyatakan penting untuk mengatakan arti penting karakterisasi zeolit alam. Nah, kemudian kembali lagi, karakterisasi itu tujuannya harus mengetahui komposisi mineralnya, mengetahui komposisi kimia unsur utamanya, mengetahui sifat fisika dan kimia, kemudian penentuan kualitas zeolit alam khususnya itu. Nah, kemudian tahapan karakterisasi itu adalah survei lapangan, pengambilan sampel lapangan. Nah, tolong pengambilan sampel ini itu kalau menurut saya tidak pernah lakukan sendiri. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu saya untuk mengenalinya sebagai bahan alam. Sehingga saya selalu butuh orang geologi dan kebetulan saya punya partner baik sekali dalam kasus zeolit dan lempung. Dan akhirnya saya belajar dari dia tentang tentang pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, analisa, pengambilan contoh, itu analisa dan uji karakterisasi. Nah, dalam pengambilan contoh dan dalam eksplorasi zeolit alam, itu kelihatannya instansi pemerintah kurang
terlibat, sehingga kualitas zeolit yang di perdagangan itu biasanya sangat variatif. Nah, ini survei kita kebetulan sebagai contohnya itu saya mengambil wilayah Malang, itu. Nah, ini petanya. Nah, kemudian ini tim surveinya yang sedang istirahat. Itu di sana ada Pak Arif. Mungkin juga ada beberapa mahasiswa saya nggak tahu yang di foto itu ada yang terlibat di kuliah webinar ini atau tidak, tapi yang jelas moderatornya itu salah satu alumni hasil dari Gedangan. Ada? Oke. Nah, ini contoh singkapan tufa zeolitik, itu tufa zeolitik. Kemudian ini juga beberapa daerah yang saya ambil. Nih. Nah, ini sekedar menunjukkan ini adalah ini. Dan biasanya kalau di bawah itu ada zeolit, itu indikator di atasnya itu pasti subur. Pasti tanamannya subur. Jadi kalau nyari zeolit itu kalau itu di daerah-daerah yang subur itu pasti di bawahnya ada ini yang tertutup, lapisannya tertutup oleh lapisan lempung. Nah, karakterisasi zeolit. Nah, karakterisasi zeolit itu kalau nggak salah di sini saya ada 5 karakterisasi. Yang pertama itu uji warna, kekerasan, berat jenis, dan serapan air. Dari sini itu sebetulnya sudah memberikan informasi seperti serapan air. Ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Berarti kalau yang rendah itu kemungkinan tufa silika atau polimer silikanya itu lebih banyak daripada zeolitnya. Karena perlu diketahui polimer silika alumina itu bersifat negatif dan dia mudah menyerap air. Tapi kalau polimer silika itu muatannya netral dan dia tidak suka air. Dari serapan dan berat jenis, ini sebetulnya kita sudah bisa pisahkan mana yang kebanyakan silika dan mana yang kebanyakan zeolit. Termasuk dengan kekerasannya, karena kekerasan juga related dengan polimer silika. Nah, kemudian warna, ini biasanya adalah ada koneksi dengan logam yang terikat kepada sistem kerangka zeolitnya. Jadi warna zeolit itu berkorelasi dengan kation penyeimbang, kemudian kekerasan berat jenis serapan air itu related dengan kandungan silika alumina dalam mineral zeolit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah petrografi. Nah, petrografi ini adalah memberikan informasi tentang komposisi mineralnya. Ini saya tidak perlu ini, tapi gambar-gambar ini itu memberikan kesimpulan tentang ini. Ada 8 gambar itu menyimpulkan kesimpulan tentang ini. Ini adalah tabel komposisi mineral dari beberapa daerah. Ada 7 daerah yang kebetulan dianalisa. Nah, kemudian di sini terlihat gelas vulkaniknya relatif tinggi. Artinya apa? Artinya zeolit yang ada di Malang itu secara kebanyakan itu masih berjenis tufa zeolitik atau tufa vulkanik atau tufa silika. Dan kandungan zeolitnya relatif tidak terlalu banyak. Nah, ini kesimpulan pertama. Nah, kesimpulan pertama ini perlu dikonfirmasikan lagi dengan yang namanya X-ray. Dan dari sini juga terlihat kaolin, klinup, Ki itu kuarsa, itu relatif puncaknya lebih kecil dari puncak kuarsa.
Walaupun kadang-kadang di puncak kuarsa itu juga terselip beberapa tentang klinopsoli. Jadi konfirmasi di data 1 itu ternyata sudah bisa terlihat bahwa kebanyakan adalah dari kekerasannya, dari serapan airnya, itu kebanyakannya adalah tufa silika. Kemudian dengan adanya petrografi juga kesimpulannya mineralnya juga kebanyakan mineral tufa silika. Nah kemudian dengan X-ray juga mineral silika lagi. Nah kemudian ini kalau belum kuat, data yang keempat itu uji komposisi. Nah di sini uji komposisi itu, ya kalau saya lihat silika rata-rata tinggi sekali. Kemudian aluminanya relatif juga ini. Sebetulnya juga bisa disimpulkan dari data ini kalau itu kebanyakan polimer silika daripada polimer silika alumina. Tapi data dari uji komposisi ini tidak bisa disimpulkan apakah dia zeolit atau bukan. Yang bisa menyimpulkan zeolit itu hanya data petrografi dan kemudian data difraksi sinar X yang dia harus saling terkonfirmasi. Nah kemudian yang terakhir itu adalah data SEM. Unjuk morfologisnya itu terbukti dengan adanya SEM. Dan ternyata kalau SEM ini kita tabelkan, ternyata juga kesimpulannya sama. Sehingga dari karakterisasi ini saya simpulkan, satu, hasil karakterisasi dengan metode penentuan sifat fisika kimia, petrografi, uji difraksi, dan ini SEM disimpulkan bahwa contoh batuan sulit alam dari Malang menjadi sistem pH yang tertentu itu apa namanya? Duber. Kita lakukan aktivasi asam itu dengan larutan buffer. Itu satu. Atau pada saat kita memasukkan logam yang kita masukkan kepada zeolit itu kan biasanya asam. Nah, kalau kita masukkan dalam keadaan larutan garam, umpama contoh FeCl, NiCl, itu semua merusak struktur zeolit dan selama ini tidak pernah diperhatikan. Nah, salah satu cara yaitu dengan membuat buffer. Karena saya telah membuktikan beberapa yang tidak saya sajikan di sini, kalau di buffer 8 atau 7 itu kerusakan akan turun. Tapi begitu 6, 5, apalagi 3, itu struktur zeolitnya rusak, aluminanya terlarut. Dan itu menyebabkan sisi aktif dari zeolit menjadi berkurang. Nah, alternatif yang kedua itu adalah dengan basa. Tapi tujuannya pasti berbeda. Tujuannya. Nah, di sini, pada saat aktivasi asam, efek asam itu hanya pada mineral zeolit, tidak pada mineral silikanya, hanya pada mineral zeolit. Tapi aktivasi basa ini cenderung kepada mineral pengotor silikanya. Itu. Baik itu free silika ataupun tufa silika atau feldspar atau quartz yang tercampur di dalam silit alam. Dan ini
aktivasi basa ini itu prosesnya silanolisasi, yaitu menambah sisi aktif silanol. Dan biasanya kalau sisi aktif silanolnya itu bertambah, itu nanti kalau kita pakai kerangka seolit itu sebagai penjaring sesuatu komponen, maka ini salah satunya membuat kuat strength. Dan ini teraplikasi kepada komposit yang saya buat. Nah ini kita lihat di sini saya tentang itu tadi, tentang apa? Tentang aktivasi basa. Dan di sini saya membuat komposit PPA seolit clay, kemudian yang saya kaji itu salah satunya adalah aktivasi basa, pengaruh konsentrasi basa. Nah, ini jadi di sini ini saya membuat seolit tanpa membuat komposit tanpa aktivasi, dan di satu sisi ini saya juga membuat seolit dengan aktivasi. Kemudian variabel kualitas tentang kajian ini saya lihat sifat plasitasnya dan kuat tariknya. Pak ya teman, waktu tinggal 10 menit lagi, Pak. Ya, Slide Bapak kelihatannya masih banyak. Sudah hampir selesai. Oh ya, baik. Ya. Ini data. Dan dari data ini ini data NaOH. Jadi kuat strength itu ternyata bisa ditingkatkan dengan aktivasi basa dengan konsentrasi yang meningkat, kuat strength-nya juga meningkat. Ini kesimpulannya. Nah, kemudian yang kedua ini aktivasi basa juga di sini. Ini orang Korea saya ambil dengan variasi waktu dicelup dengan NaOH, sederhana aja. Ternyata apa? Kapasitas pertukaran kationnya naik dan kemudian rasio SiAl-nya turun. Itu. Karena apa? Ya kembali lagi di dalam seolitnya SiAl-nya itu berubah menjadi silanol. Itu. Nah, kemudian sekilas tentang clay, ini rekayasa. Nah, kemudian rekayasanya itu adalah di ruang interlayer clay. Nah, kemudian saya kebetulan membuat yang saya masukkan di dalam interlayer clay itu adalah FeOH dan SiO2. Nah, kemudian saya ini kan kalsinasi untuk menghasilkan pilarit clay. Ini namanya heterostructure clay. Nah, kemudian ini luas permukaan spesifiknya. Kemudian ini distribusi porinya. Kemudian yang hijau itu adalah yang biru dan hijau ini yang paling baik 24 milimol. Nah, untuk DTMA, kemudian ini hasilnya. Yaitu yang minyak cengkeh semula hitam, kalau saya lakukan dengan bentonit dia tidak ada masalah, tidak berubah. Kalau dengan Al saya pilarisasi masalah, Ni masalah, Ni menjadi jernih, dengan Fe bentonit menjadi jernih. Saya tidak mencoba dengan yang ini tadi yang ini karena harganya terlalu mahal sehingga tidak memberi masa depan. Saya mencoba Fe dulu dan itu sudah cukup membuat ini kan. Nah, ini juga kajian yang lain, degradasi metil oranya oleh katalis lempung yang saya sisipkan kepada TiO2 dan kemudian ini saya metil oranya saya kenakan saya beri fotokatalis, saya kenakan sinar matahari, ternyata dia menjadi jernih. Nah,
Akhirnya simpulan rekomendasi saya, riset berkualitas tentang zeolit alam perlu dilakukan. Itu kesimpulannya. Dan masa depan itu terletak di sini. Kalau risetnya berkualitas, insya Allah masa depan akan hadir. Itu janji Tuhan. Nggak usah ragu. Dan riset itu berdampak pada yang lebih besar. Kalau paper dan akhirnya jadi apa? Untuk naik pangkat itu dampaknya pada individu. Tapi kalau riset berkualitas dan ini bermanfaat buat banyak orang, itu manfaatnya nih. Jadi pengambilan contoh zeolit harus dengan cara berkualitas, karakterisasi harus dilakukan profesional, pemilihan metode aktivasi harus profesional juga. Mineral zeolit lempung alam potensi jika dikembangkan sebagai materi demi Indonesia yang maju. Saya kira itu aja. Terima kasih. Waktunya adalah 10.04. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Biasanya Bapak waktunya kurang. Ini masih lebih 5 menit, Pak. Nah, tadi malam nggak tidur saya. Gara-gara harus 1,5 itu saya tadi malam nggak tidur. Oh, baik. Jadi pulang langsung cari makan terus tidur saya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini Pak ya teman, otomatis kita punya waktu yang lebih banyak untuk diskusi. Ini yang gambarnya satu Rit, jangan lupa. Ya. Yang apa? Live-nya pertanyaan saya ingin lihat. Oh ya, Bapak bisa lihat di chat, Pak. Bapak bisa lihat di chat di sebelah kanan. Terus sekarang untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada pertanyaan yang menurut saya menarik. Ini sifatnya agak subjektif, dan saya pikir ini lebih ke aplikasi, Pak. Oke. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Sunardi. Dia Sunardi. Iya, maksud Bapak juga kelihatannya dulu, Pak. Di Kalbar. Tanggung Anggur atau ULM, Banjarmasin. Saya diuji murid saya ini. Ya, baik, silakan Pak Sunardi untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak Arief. Bisa dengar suara saya? Bisa jelas. Dengar. Oke, pagi Pak ya teman. Semoga selamat pagi. Sehat. Selamat sehat semua Pak. Sudah 7 tahunan ya Pak. Kapan saya ke Kalimantan lagi? Bilang ya. Kapan Pak? Monggo. Padahal prospek Pak. Tergantung sengundang. Ya nanti kalau sudah bebas corona lah. Siap, ya. Oke, gimana pertanyaannya? Ini Pak, betul tertarik saya karena mungkin S1, S2 juga jadi murid Pak ya teman. Jadi melihat prospek zeolit ataupun clay itu sebenarnya sangat menarik. Hanya saja tidak semua daerah itu memiliki sumber daya itu Pak. Contohnya kayak di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu kan sebagian besar lahannya lahan basah, gambut. Kita ingat proyek 1 juta hektar gambutnya Pak Harto itu gagal untuk mengubah gambut menjadi lahan pertanian. Kemudian Pak Jokowi mengulang lagi nih di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan, food estate yang baru saja dimulai. Dan itu juga sepertinya kalau menurut saya pribadi belum tentu bisa berhasil. Karena apa Pak? Karena yang terlibat di situ masih orang pertanian, kemudian orang pengairan, belum ada orang saintis. Karena permasalahannya bukan hanya membuat kanal, kemudian mengeringkan lahan, tapi lahan gambut itu kan hampir tidak ada mineral, Pak. Iya. Jadi ketika petani di daerah sekitar rumah saya, kalau musim hujan, memupuknya itu hampir 3-4 hari sekali. Karena apa? Karena begitu hujan licin, Pak, pupuk. Pak, fokus Pak, pertanyaannya. Oke. Terus mereka sebenarnya itu kalau kita bisa mengaplikasikan zeolit di pertanian lahan basah, misalnya untuk slow release paling mudah, itu sebenarnya prospek sekali, Pak. Cuma bagaimana bisa yang pertama, bagaimana agar orang selain pecinta zeolit paham hal itu. Kan itu, bahwa lahan basah di Kalimantan Selatan itu kalau ingin produktif memerlukan material seperti zeolit.
Yang kedua, sayangnya Pak, di Kalimantan Selatan tidak ada zeolit. Adanya hanya kaolin, itu pun kualitasnya tidak terlalu bagus. Dalam arti silikanya tinggi, kemudian FE-nya tinggi, kan itu. Kaolin juga tidak memiliki surface area yang terlalu bagus untuk slow release. Kalau harus mensintesis menjadi zeolit itu kan juga cost-nya mahal. Luar biasa, itu sia-sia. Ya. Minta solusi Pak, bagaimana agar zeolit juga bisa memasyarakat di sini, terutama untuk pertanian yang sekian puluh ribu hektar sebenarnya memerlukan sentuhan zeolit itu Pak untuk slow release. Jadi kalau nanti mungkin Pak ya teman bisa ke sini bisa melihat pertanian di sini betapa parahnya di sini. Makanya saya diundang nanti kalau sudah selesai corona, saya diundang ke sana. Saya bisa memberikan gambaran, apalagi kalau saya dipertemukan dengan pimpinan universitas atau apa itu, supaya gambaran ide itu ditangkap dia, terus kemudian pimpinan lokal penentu kebijakan tentang itu. Tapi sebelum saya ke sana, saya mestinya harus punya informasi yang bisa saya susun dalam rangka itu. Itu yang ini. Tapi yang jelas kalau saya lihat, jangan punya keinginan untuk merubah kaolin menjadi zeolit. Itu kok luar biasa itu terlalu mahal. Nah, sekarang yang perlu kamu lakukan itu adalah kamu membuat yang namanya slow release. Slow release mikro, slow release makro berbasis kepada kaolin. Saya sudah punya ilmunya dan saya sudah melakukannya. Itu. Jadi membuat slow release. Nah, nanti slow release itu yang kita sebar di dalam lahan tadi, gambut tadi. Apa yang terjadi, serahkan pada Tuhan. Terus kemudian kamu amati secara ilmiah. Udah. Kalau kamu pikirkan sungguh-sungguh, itu pasti akan berubah. Dan yang berubah itu tidak hanya kamu, tapi juga sekeliling kamu. Nah, kalau saya, betul, jadi ide slow release tadi, entah slow release mikro, entah slow release makro, itu berbasis pada kerangka kaolin, bukan kerangka zeolit. Kalau yang saya gunakan, itu adalah kerangka zeolit dan kerangka clay. Nah, clay sama kaolin itu relatif hampir sama. Nah, tinggal nanti kita aktivasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dia untuk menjadi matrik untuk slow release-nya. Nah, setelah itu slow release-nya jadi, baru kita tebar, baru kita melibatkan orang pertanian untuk mengamatinya. Itu saya kira jawaban saya. Baik, ya. terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Sunardi dari ULM. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Tentu tidak mungkin kita berikan satu persatu Pak ya teman untuk kesempatan langsung bertanya Pak ya teman. Pertanyaan bisa dilanjutkan ke email saya. Oh ya, silakan. Di email saya tadi, yang pertama sudah saya... email Pak ya teman, itu seperti nama di nickname ini, A-nya besar, ya. Kemudian UGM-ACID. Ya, @UGM-ACID. Bapak Ibu sekalian, ini ada 6 penanya yang lain, akan saya bacakan. Ya. Yang pertama Pak, yang pertama ini saya bacakan ya Pak. Ya, namanya siapa? Pak Irwan Nugraha. Siapa? Dari Irwan Nugraha. Oh. Dari Prodi Kimia UIN Sunan Kalijaga.
Ya. Pertanyaannya mengenai aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan pada saat memulai penyusunan roadmap penelitian pemanfaatan mineral alam Indonesia. Apakah analisis SWOT mutlak diperlukan? Oh ya. Itu kalau boleh saya jawabnya sederhana. Undang saya untuk bicara roadmap. Ya, baik. Nanti ada buku saya yang tentang roadmap kimia untuk Indonesia maupun roadmap nanoteknologi untuk Indonesia. Itu bisa dipakai dan setiap roadmap harus ada SWOT analysis. Kalau tidak ada SWOT analysis itu namanya bukan roadmap. Itu. Karena roadmap itu adalah jalan ke masa depan yang harus berbasis kepada masa lalu. Dan masa lalu itu terlihatnya adalah di SWOT analysis. Masa lalu, kemampuan, kebiasaan. Nah, itu semua tertulis di dalam SWOT, kemudian itu menjadi dasar penyusunan roadmap. Lain kesempatan juga webinar tentang roadmap saya kira juga bisa saja. Wah, jadi saya promosi diri saya sendiri ini. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan Departemen Kimia memfasilitasi, Pak. Harus ada SWOT analysis. Kalau tidak ada SWOT analysis, namanya bukan roadmap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yateman dan terima kasih Pak Irwan Nugraha untuk pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Bu Mira, Batan. Dari? Ibu Mira, Batan. Mira, Batan, Pak. Oh, Mira. Batan, Badan Tenaga Atom Nasional. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah zeolit alam tahan terhadap asam jika digunakan sebagai adsorben untuk penyerapan limbah radioaktif? Apakah ada zeolit sintetik yang tahan asam? Apakah? Jadi pertanyaan ada dua, Pak. Yang pertama adalah, apakah zeolit alam tahan terhadap asam jika digunakan sebagai adsorben untuk penyerapan limbah radioaktif? Oke. Pertanyaan kedua, apakah ada zeolit sintetik yang tahan asam? Oke. Pertanyaan satu dan kedua itu jawabannya adalah satu. Seperti yang saya katakan tadi, zeolit itu adalah polimer silika alumina, di mana silika bersifat basa, alumina bersifat asam. Sehingga terhadap asam itu pasti tidak tahan. Yang menyebabkan tahan itu karena tufa silika yang bersifat hidrofobik karena isinya cuma polimer kerangka silika. Jadi itu pasti tidak tahan. Baik alam maupun sintetik. Gitu. Baik alam maupun sintetik. Dan makin asam itu kerusakannya makin tinggi. Dealuminasinya makin tinggi. Sehingga itu jawaban saya. Nah, tentang penggunaan apakah ada zeolit sintetik yang bisa digunakan untuk limbah, jawaban saya satu. Zeolit sintetik itu harganya jauh lebih mahal dibanding zeolit alam. Nah, kalau dia suruh mengambil warna, mengambil ini dari limbah, limbahnya harus limbah emas atau limbah yang nilainya tinggi. Sehingga saya sarankan sebaiknya tidak menggunakan zeolit sintetik sebagai penyaring limbah. Iya, baik, terima kasih Pak. Ya, itu aja. Ini masih maraton Pak, ada banyak pertanyaan loh Pak ngantri ini. Oke. Ya, ngantri. Ya, berikutnya dari Bapak Dr. Hasri, MSI, dari UNM. Ya. Pertanyaannya adalah, monggo. Ya, indikator yang dapat digunakan untuk memastikan
bahwa aktivasi zeolit sudah benar dan karakterisasi apa sebaiknya digunakan untuk zeolit. Jadi pertanyaannya, indikator apa yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa aktivasi zeolit sudah benar dan karakterisasi apa sebaiknya digunakan untuk zeolit? Ya, sekarang aktivasinya apa? Ya, tadi saya akan bilang aktivasi asam. Karakterisasinya itu jelas kalau tujuannya merusak zeolit itu baru benar. Dan itu bisa dideteksi. Tapi kalau tujuannya supaya zeolit tetap eksis sebagai satu pengembang, itu aktivasi asam nggak cocok. Dan aktivasi kedua adalah dengan OH. Nah, dengan OH itu bisa terlihat karakterisasi IR, karakterisasi X-ray, itu sudah bisa menunjukkan jumlah pertambahan silanolnya. Nah, kemudian bukti aplikasinya seperti tadi, meningkatkan kuat strength, itu satu bukti yang ini. Nah, kemudian ada yang ketiga itu yang saya lupa menyampaikan, itu karakterisasi surface zeolit. Itu yang dilakukan dengan menambah dengan surfaktan, semacam kayak gitu, dalam rangka merubah sifat zeolit yang semula aktif terhadap kation, dia bisa aktif terhadap spesies anion. Itu karakterisasi surface. Karakterisasi surface itu ada dua, merubah komposisi SiAl ataupun menempelkan sesuatu ke dalam sistem yang biasanya itu namanya surfaktan. Kemudian ada aktivasi lagi yang disebut aktivasi energi tinggi, peleburan. Nah, kalau ini bukan saya sebut aktivasi, kalau ini sintetik, zeolit baru, bahannya zeolit alam. Karena apa? Peleburan, kemudian nanti surfaktan digabungkan supaya menjadi satu sistem zeolit. Nah, jadi indikatornya itu tergantung kebutuhan tadi. Indikatornya apa? Tapi yang jelas, ini indikator X-ray, ya, itu minimal harus dipunyai. Itu. Dan terutama jeli kepada yaitu tadi, jeli kepada puncak zeolit itu, atau di IR nanti puncak TO4 semacam kayak gitu, itu yang penting. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, ini karena waktunya tinggal 3 menit lagi, hanya satu pertanyaan yang akan saya bacakan. Karena tadi sebagian besar menanyakan mengenai zeolit, maka ini ada pertanyaan mengenai lempung yang akan saya bacakan. Oke. Ya, baik. Ini dari Bu Hermania Ogo dari Undana. Iya. Undana, Nusa Tenggara Timur, Pak. Iya. Bagaimana saran Bapak untuk aktivasi lempung? Apakah lebih baik menggunakan basa seperti pada zeolit? Terima kasih Pak untuk penyegaran ilmunya ini Bu Hermania. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saran Bapak untuk aktivasi lempung? Apakah lebih baik menggunakan basa? Ya, mudah-mudahan saya bisa webinar lagi di khusus lempung. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal tentang aktivasi di dalam lempung. Jadi aktivasi lempung itu satu. Jadi lempung itu kalau kita lihat ini saya tadi mana transparansinya? Oke, sudah ketemu. Nah, aktivasi lempung itu ada umumnya itu terletak pada rekayasa pilar. Pilarnya mau dibesarkan atau pilarnya mau dikecilkan. Nah, kemudian aktivasi itu ada dua. Aktivasi tanpa merusak pilar dan aktivasi merusak pilar. Nah, karena pilarnya itu
terdiri dari TO6, di mana T-nya itu Al, otomatis rekayasa dengan aktivasi asam itu tidak cocok. Kecuali kalau memang pilar itu mau ditata ulang. Nah, salah satu yang saya lakukan seperti tadi, itu saya lakukan dulu dengan asam, terus kemudian saya masukkan bersama-sama dengan, kemudian saya masukkan silika dan kemudian surfaktan semacam kayak gitu, besi semacam kayak gitu, yang akhirnya pilarnya naik sehingga berubah yang surface area mula-mula 70 itu berubah menjadi sekitar 300-400. Itu pilarisasi. Nah, kemudian yang paling umum untuk bicara lempung itu sebetulnya adalah ada yang disebut desilikasisasi. Jadi istilahnya apa? Pilar itu dirusak, kemudian dia buat fragmen layer silika yang aluminanya tidak ada. Jadi aluminanya tidak ada, kemudian dengan layer silika, terus layer silika itu ditata ulang dengan surfaktan. Dan salah satu yang saya tidak tunjukkan di dalam slide hari ini, itu adalah saya membuat yang namanya hexagonal mesoclay. Jadi clay yang berstruktur heksagonal. Dan itu digunakan untuk katalis maupun itu digunakan untuk adsorben. Nah, sehingga kalau saya lihat jawabannya tadi, jadi aktivasi